Seorang gelandang kreatif yang baru debut di tim utama tapi sudah mencetak gol dan menjadi idola dari para supporter. Semoga nggak kayak Lamine Yamal ya deh ya. Mistaken Genius Part 6. Sebelum Jian memasuki lapangan, pelatih Vincenzo bilang semisal bolanya direbut, umpannya meleset ataupun tendangannya melenceng, dia nggak akan protes apa-apa. Tapi kalau Jian bermain pasif, dia akan memarahinya habis-habisan. Saat itu akhirnya rekannya yang bernomor 14 keluar dan digantikan oleh Jian yang bernomor punggung 20. Meskipun ini terasa seperti mimpi untuk Jian, tapi ini adalah momen dia menginjakan kaki untuk pertama kalinya di lapangan pertandingan Liga Serie A. Begitu memasuki lapangan, Jian langsung memberi tanda untuk mengubah strateginya ke nomor 2. Dari yang awalnya adalah formasi 4-3-3 berubah menjadi 4-2-3-1 dan posisi Jian ada di nomor 3 bagian tengah. Itu juga adalah posisi penyerang yang diharuskan untuk terus berlari. Saat ini meski Guinea sudah ketinggalan 2 poin, tapi mereka masih menggunakan strategi bertahan dan itu sama sekali bukan masalah. Karena dari apa yang Jian lihat selama di bangku cadangan, dia sudah melakukan ratusan simulasi serangan untuk menembus pertahanan lawan. Dan Jian juga tahu kalau lawannya itu nggak akan menekan pertahanan di bagian tengah. Sekarang Jian harus memilih jalur mana yang paling efisien untuk menyerang maju. Para pemain yang sudah bermain dari awal juga mulai kelelahan. Itulah kenapa mereka banyak memberikan umpan pada Jian yang staminanya masih penuh. Jadi Jian tahu kalaupun dia yang terus menguasai bola, seniornya nggak akan mempermasalahkan hal itu. Jian juga bisa melihat kalau lawan sengaja mengosongkan bagian samping untuk umpan cross Fiorentina dan hanya fokus menahan serangan di kotak penalti. Tapi sayangnya Jian nggak ada niatan untuk menyerang bagian samping. Melihat pemain Fiorentina nomor 20 itu, para pemain Guinea benar-benar kaget. Apa anak ini akan benar-benar menerobos ke tengah? Tapi mereka tidak gentar dan yakin kalau Jian gak akan bisa menerobos pertahanan mereka. Tapi Jian juga yakin dengan kemampuannya yang sekarang. Karena kalau dibandingkan dengan saat latihan melawan seniornya di tim utama, pertahanan Guinea ini gak terasa menantang sama sekali. Dan hanya begitu, Jian berhasil melewati pemain lawan dengan mudah. Tapi saat itu pemain lain juga menghadangnya. Tapi Jian tetap tenang karena sekarang dia tidak sendirian. Saat itu Dusan di bagian depan memanggil Jian sebagai tanda meminta umpan. Dan sebelum pikirannya bisa merespon, tubuh Jian sudah bergerak lebih dulu. Saat Jian melihat senior Dusan berlari membawa bola umpanannya, simulasi yang Jian putar berulang kali dalam kepalanya mulai menjadi kenyataan. Jian lalu mulai berlari ke sisi kiri, dan begitu dia sudah sampai di situ, umpan yang sangat akurat dari seniornya itu mendatanginya. Dan ajaibnya, saat umpan baru sampai di kaki Jian, seniornya itu sudah berlari mengambil posisi di depannya. Jian dan Dusan terus saling mengumpan. Sekarang hanya tersisa garis pertahanan terakhir lawan. Jian memutuskan untuk mengumpan sekali lagi sebelum berpindah tempat. Sebenarnya seniornya itu bisa saja langsung menyerang begitu menerima umpan bola Jian. Tapi kalau ingin menghancurkan pertahanan terakhir lawan menggunakan strategi saat latihan, bola akan diumpan sekali lagi. Pada saat itu, Dusan yang sudah mengerti langsung melakukan Rabona Kick. Dan untung saja Jian terus bersiap sampai akhir. Dengan gerakannya yang melewati titik buta pertahanan lawan dan playmaking seniornya, mereka berhasil menembus pertahanan terakhir lawan. Begitu Jian mendapatkan bola dan menahan napasnya, semua hal selain bola yang ada di depan Jian langsung terasa menghilang. Daripada memikirkan puluhan ribu orang yang sedang menonton pertandingan Serie A ini, yang Jian pikirkan justru hanya ayahnya dan Yu yang sedang menonton dirinya. Jian ingin menunjukkan pada dua orang itu sosoknya yang sekarang. Jian lalu menendang bola itu tepat ke gawang lawan. Dan gol! Sebuah gol berhasil tercipta. Saat itu Jian merasa meski sudah menghembuskan nafas yang dia tahan sebelumnya, tapi ini masih terasa tidak nyata. Jian bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia bisa merasakan semangat membara para penonton, tekstur dari rumput lapangan dan udara di stadion. Tapi sejak awal semua ini terasa tidak realistis. Jian yakin ini semua pasti mimpi. Tapi sejak kapan mimpi ini dimulai?
Apa sejak dia tanda tangan kontrak pro atlet, atau sejak bergabung ke tim utama, atau mungkin sejak Jian bisa mengalahkan Geopantus. Saat Jian masih tenggelam dengan pikirannya, tiba-tiba Dusan merangkulnya sambil bilang kalau Jian sudah benar-benar membuat kekacauan besar. Lalu mendorong Jian menghadap para penonton yang menyanyikan himne Fiorentina. Jian benar-benar merasa takjub. Dia lalu ingat kalau ayahnya dan Jiwoo juga pasti sedang menontonnya di suatu tempat. Jian sangat ingin membuat kedua orang itu bangga. Saat Jian masih merasa kikuk, tiba-tiba Dusan malah bilang kalau hari ini Jian harus bersiap-siap. Ini semua salahnya sendiri karena baru pertandingan debut tapi sudah mencetak gol seperti itu. Saat ditanya apa maksudnya, Dusan malah tidak menjelaskan dan bilang kalau sebentar lagi Jian juga akan tahu apa maksudnya. Gara-gara hal itu, Jian jadi kepikiran. Apa karena permainannya yang terlalu sombong dan banyak gaya? Jian memang memenangkan pertandingan ini dengan skor akhir untuk pertandingan Fiorentina versus Genea adalah 3-0. Tapi dia melupakan hal yang sangat penting, yaitu kalau orang-orang yang melihat pertandingan ini bukan hanya ayahnya dan Kim Ji-woo. Saat itu di locker room, Jian berpikir meski pertandingannya sudah selesai, tapi dia masih merasa berdebar-debar. Tiba-tiba Kapten Birashi datang dan bilang, kenapa Jian malah santai-santai? Dusan juga menanggapi dan bilang kalau dia jadi Jian, dia pasti sudah kabur lewat pintu belakang. Mendengar semuanya mengatakan hal-hal tidak jelas itu semakin membuat Jian panik. Bahkan senior Birashi juga bilang kalau Jian mencetak gol seperti sebelumnya, bahkan sebelum debut resmi, tentu saja Jian akan membayar harganya. Jian semakin ketakutan. Dia berpikir apa jangan-jangan ada tradisi yang gak memperbolehkan anak baru untuk mencetak gol. Tapi kemudian senior Birashi membuka pintu dan menyuruh Jian untuk melihatnya baik-baik. Dia bilang inilah harga yang harus Jian bayar. Begitu pintu terbuka, sudah banyak penggemar Fiorentina yang berkumpul di sana meneriakkan nama Jian. Mereka memuji permainannya yang sangat bagus dan juga gol-gol yang Jian lakukan sebelumnya saat dia masih di tim youth. Mereka juga semakin senang saat tahu fakta Jian keluar dari Geopantus untuk bergabung dengan Fiorentina. Padahal biasanya Geopantuslah yang mencuri para pemain berbakat Fiorentina. Melihat itu, Jian bingung harus bereaksi bagaimana. Menyadari situasinya, Jian berniat untuk kabur tapi ditahan oleh senior Birashi. Ketika Jian bertanya bagaimana caranya dia bertanggung jawab pada hal ini, senior Birashi memberinya dua pilihan. Pertama, pura-pura capek setengah mati lalu mengabaikan semuanya dan langsung pergi naik bis. Atau cara kedua, pergi ke setiap penggemar yang meminta foto dan tanda tangan dengan perasaan tulus berterima kasih. Jian langsung tahu kalau pilihan pertama adalah jalan pintas untuk membuat image-nya menjadi sampah. Dan pada akhirnya Jian harus menahan rasa malunya dan pergi memberikan tanda tangan dengan tangannya yang gak bisa berhenti gemetaran. Saat para penggemar menjadi terlalu bersemangat, senior Birashi mengambil alih dan bilang kalau hari ini sudah cukup. Jian ini masih anak-anak berusia 16 tahun. Jadi untuk para penggemar yang belum mendapat tanda tangan, dia bisa menggantikannya. Tapi kemudian seorang penggemar berteriak kalau mereka tidak mau tanda tangan sampah Cristiano Birashi. Mendengar itu, Birashi juga jadi kesal. Untungnya dia berhasil ditahan oleh Jian dan yang lainnya. Hari Senin keesokan harinya lapangan latihan U17. Begitu sampai, pelatih Luka langsung menyambut Lee Jian dengan keras, memanggil Jian sebagai rising star yang mencetak gol fantastis bahkan sebelum debut resminya. Mendengar itu, Jian mencoba menenangkan pelatihnya itu. Jian akan sangat malu kalau sampai ada orang lain yang mendengarnya. Saat tiba-tiba seseorang mengatakan kalau itu adalah kenyataan. Rupanya itu adalah Bruno dan yang lain. Mereka juga menonton pertandingan Jian kemarin dan bilang kalau Jian benar-benar terlihat sangat keren. Sebenarnya hari ini Jian baru saja mendapatkan kabar kalau dia secara resmi menjadi anggota tim utama, yang artinya Jian harus pergi meninggalkan tim U17. Teman-temannya yang mendengar itu memberikan selamat pada Jian. Beberapa bilang kalau mereka juga akan segera menyusul Jian ke tim utama. Saat tiba-tiba Bruno mengatakan kalau Jian itu orang yang sangat jenius. Tapi Jian menyangkal hal itu dan bilang kalau itu tidak benar.
Bruno lalu mengatakan kalau sudah masuk tim utama di umur 16 tahun itu bukan jenius. Lalu Jian anggap mereka ini apa? Kalau Jian terlalu rendah hati, itu sama saja tidak menghormati mereka. Jian itu wajah tim U17, makanya di sana nanti dia harus menunjukkan kemampuannya dengan benar di depan para senior dan pelatih, supaya nanti tim U17 juga bisa dipandang dengan baik berkat Jian. Begitu Jian berpamitan pada teman-temannya dan meninggalkan lapangan latihan yang sudah dia sayangi ini, banyak emosi dan pikiran yang mulai membanjirinya. Dan selama perjalanan ke lapangan latihan tim utama, kata-kata Bruno terus berputar-putar di kepala Jian. Memang benar kalau image tim U17 bergantung pada seperti apa perilaku dan tindakannya di sana. Jadi untuk kedepannya Jian tidak boleh menunjukkan sisi lemahnya di depan para senior. Begitu sampai di lapangan, Jian menyapa semuanya sambil berteriak dengan keras. Para senior yang sedang berkumpul di sana melihat Jian yang baru saja bergabung itu. Mereka segera menghampiri Jian dan bertanya apa Jian mau dibantu untuk pemanasan. Begitu melihatnya, Jian langsung ciut dan berpikir kalau sepertinya di tempat ini dia hanya akan menjadi mainan boneka kertas untuk para seniornya. Sementara itu pelatih Vincenzo di pinggir lapangan berpikir kalau dilihat seperti ini, fisik Jian jelas terlihat lebih kecil dibanding yang lainnya. Sedangkan tim UC Sampria lawan mereka selanjutnya adalah tim yang mengandalkan kekuatan fisik untuk pertahanannya. Hal ini jadi membuat pelatih Vincenzo bingung. Di lapangan, Jian terlihat kebingungan saat disuruh untuk memilih di antara kedua seniornya itu siapa di antara mereka yang paling jelek. Saat Jian akan memilih jawaban aman untuk bilang kalau keduanya terlihat keren, mereka bersikukuh untuk Jian memilih salah satu siapa yang paling jelek. Ketika Jian semakin ditekan untuk memilih, tiba-tiba senior Birashi muncul dan berbisik untuk Jian pilih dia saja. Jadi dengan lantang, Jian memilih wajah kaptennya itu sebagai yang paling jelek. Mendengar itu, anggota timnya langsung tertawa. Setelah mereda, senior Birashi mengajak Jian untuk mengobrol bersama. Anggota tim yang melihat itu bertanya sambil tertawa apa kaptennya marah gara-gara disebut jelek dan mau mendisiplinkan Jian. Tapi si kapten hanya bilang untuk mereka bersiap saja latihan. Begitu sampai di koridor, Birashi memulai kalimatnya dengan bilang kalau Jian pasti kebingungan. Dan sebenarnya mereka semua seperti itu karena ingin cepat akrab dengan Jian. Jadi harap maklum saja. Meski Birashi akui kalau anggota timnya itu agak gila, tapi mereka benar-benar tulus menyukai sepak bola. Jadi yang perlu Jian lakukan hanya bermain sepak bola dengan baik. Begitu mereka kembali ke lapangan, kedua anggota tim yang sebelumnya sedang menarik celana salah satu rekannya. Dan ternyata ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal-hal aneh seperti itu. Birashi lalu memperingati Jian untuk jangan jadi gila juga seperti mereka. Setidaknya harus ada orang waras di sana. Tapi sesaat kemudian seniornya itu bergabung dengan mereka. Jadi ternyata kapten tim juga sama gilanya dengan anggota yang lain. Saat itu akhirnya latihan dimulai. Jian bisa melihat apa yang sebelumnya kaptennya katakan. Saat latihan berlangsung, gak ada lagi senior yang memanggilnya bocah. Semuanya langsung fokus pada latihan dan gak ada satupun yang bercanda. Yang artinya mereka sedikit pun gak akan mengalah pada Jian meski dia adalah yang termuda. Kalau Jian berhantaman langsung dengan seniornya, dia tidak bisa menahannya. Seniornya yang berbadan besar itu, Ricardo Sahonara dengan tinggi 184 cm dengan berat 73 kg, menyuruh Jian untuk menguatkan badan dan menahannya. Jian berpikir padahal ada senior yang berbadan kecil seperti Jian, bahkan lebih kecil dari dia, tapi mereka bisa bertahan dalam adu fisik seperti ini. Karena sekarang sudah berbeda dengan saat di Liga Youth, hal seperti ini adalah situasi yang gak bisa dihindari. Jian mulai bisa merasakan bahwa dalam adu fisik para seniornya bukan ukuran tubuh atau kekuatan yang utama, tapi menggunakan teknik atau trik tertentu. Saat itu Jian mencoba melakukan hal yang sama, meski dia belum tahu tekniknya. Jian hanya akan terus mencoba dengan menyerbu secara kasar. Tapi saat Jian mendorong seniornya itu, dia bisa dengan mudah dijatuhkan. Seniornya lalu bilang kalau ini masih jauh dari kata cukup untuk menjatuhkan dirinya. Pada akhirnya, satu kali pun Jian tidak bisa mengalahkan seniornya itu dalam pertarungan benturan tubuh.
Selesai berlatih, pelatih Vincenzo menyuruh mereka untuk berkumpul. Tapi Jian tidak bisa bergerak karena staminanya benar-benar terkuras habis. Saat tiba-tiba seniornya datang dan bertanya apa Jian baik-baik saja. Dan orang itu adalah senior Lucas Toniera. Dia berasal dari Uruguay dan memiliki tubuh yang terbilang kecil. Tapi dia adalah seorang midfielder yang hebat dalam bertahan. Saat itu dia bilang kalau Jian tidak cocok untuk melakukan serangan menyerbu seperti itu. Jian lalu bertanya bagaimana caranya seniornya itu bisa bertahan dari benturan tubuh. Toniera terlihat sedikit kebingungan untuk menjelaskannya. Lalu setelah beberapa saat dia bilang kalau dia tidak jago main benturan tubuh, jadi dia jarang melakukannya, yang langsung membuat Jian kaget. Jian bilang Toniero kan inkontrista, jadi bukannya akan ada banyak situasi yang mengharuskannya melakukan pertarungan benturan tubuh, yang Toniero benarkan. Tapi kalau dia merasa akan kalah, maka Toniero akan langsung menjatuhkan dirinya. Dan karena badannya kecil dibandingkan lawannya, jadi wasit lebih sering memihaknya. Jadi intinya harus bermain dengan pintar dan gak ada alasan untuk mereka harus bertarung benturan dengan orang berbadan besar seperti itu. Toniero lalu bertanya apa Jian tahu David Silva. Jian bilang kalau dia hanya tahu namanya tapi tidak detailnya. Tiba-tiba Dusan menyela dan bilang ternyata anak zaman sekarang tidak kenal dengan David Silva. Dia menjelaskan kalau Silva itu tingginya hanya 170 cm. Dan di Liga Premier dia juga nggak bisa bertahan melawan pemain bertahan yang bermain dengan keras. Tapi Silva pandai menggiring bola dan selalu satu langkah di depan lawan karena dia mampu menilai situasi dan membuat keputusan dengan cepat. Jadi dia jarang melakukan pertarungan benturan tubuh dengan lawannya. Dan menurut Dusan kalau gaya permainannya itu mirip sekali dengan Jian. Toniero juga bilang kalau dia juga merasakan hal yang sama saat berhadapan dengan Jian. Dia bahkan merasa kalau Silva yang ada di depannya, yang artinya Jian memiliki bakat setingkat itu. Dan Toniero yakin kalau dia bisa berkembang lebih hebat lagi atau mungkin bisa lebih hebat dari David Silva. Jadi Jian jangan teralihkan oleh kelemahannya dan fokus pada kelebihan yang dia miliki. Pelatih Vincenzo dari pinggir lapangan memperhatikan Jian yang padahal baru berlatih sekali tapi sudah terlihat banyak pikiran. Hari ini juga Jian melakukan pertarungan benturan tubuh tidak seperti dia yang biasanya. Jian terlihat sengaja memilih jalan yang sulit padahal ada jalan yang lebih mudah. Pelatih Vincenzo berharap kalau saran dari Toniero bisa membantunya. Saat latihan kembali dimulai, Jian menyetujui saran seniornya soal tidak perlu melakukan pertarungan yang sejak awal merugikannya. Sama seperti permainan yang selama ini Jian lakukan, dia hanya perlu fokus pada apa yang dia bisa lakukan dengan baik. Saat itu Jian berhasil menguasai bola dan berlari ke depan, lalu mengoper bola pada seniornya dengan nomor 7 itu. Selesai mengumpan, Jian terus berlari ke depan. Pada saat itu, senior nomor 7 mengembalikan umpan Jian yang langsung diterima dengan mudah. Pelatih Vincenzo yang awalnya bingung mau menurunkan Jian atau tidak di pertandingan melawan tim Sampdoria, sekarang menjadi semakin yakin. Kalau dibiarkan bermain, Jian pasti akan tumbuh berkali-kali lipat dengan memakan pengalaman lawannya. Jian saat itu langsung mengoper bolanya pada senior Dusan yang sudah ada di depan kotak penalti. Dan dengan sundulannya, sebuah gol akhirnya tercipta. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang pria yang mengatakan pada pelatihnya kalau di pertandingan sebelumnya, Fiorentina menunjukkan gaya serangan baru dengan memasukkan Rocky berumur 16 tahun. Mendengar itu, si pelatih berharap agar anak itu tidak melawan tim mereka. Saat ditanya apakah pelatihnya waspada pada anak itu, si pelatih malah bilang kalau dia hanya tidak mau anak berumur 16 tahun itu cedera. Dan orang ini adalah pelatih UC Sampdoria Roberto De Rossi. Di Stadion Kandang Sampdoria, Stadion Luis Ferrari, Serie A 10R, Sampdoria versus Fiorentina. Hari ini juga Jian didaftarkan sebagai pemain cadangan. Pelatih Vincenzo memang mengkhawatirkan Jian karena lawan kali ini adalah tim dengan fisik yang kuat. Tapi Jian juga datang dengan persiapan. Dan dibandingkan dengan kekhawatiran pelatih, pertandingan berjalan dengan cukup tenang.
Itu juga mungkin karena lawan sudah tahu sifat para seniornya. Jadi mereka sekarang sedang saling berhati-hati satu sama lain. Tapi satu hal yang jelas, pertahanan lawan memang terlihat kokoh. 4-4-2 adalah strategi dengan formasi yang memusatkan pertahanan di tengah. Kurang lebih mirip dengan yang digunakan Ganea sebelumnya. Karena fisik pemainnya yang bagus, pertahanan jadi terlihat lebih padat. Bahkan Dusan yang tingginya 190 cm saja jadi terlihat biasa. Karena itu pertandingan babak pertama ini berakhir dengan lebih menyesakan daripada sebelumnya. Saat Jian akan ikut menuju locker room, pelatih Vincenzo menyuruhnya untuk tetap di sana dan melakukan pemanasan. Karena Jian akan langsung diturunkan begitu babak kedua dimulai. Pelatih saat ini memang sedang kesal karena permainan tim yang tidak begitu bagus. Tapi berkat itu juga Jian jadi bisa dimainkan dengan cepat. Ini adalah kesempatan untuk membuat hidung pelatih lawan kembang kempis. Babak kedua akhirnya dimulai. Skor saat ini masih 0-0 antara Sampdoria versus Fiorentina. Di pertandingan sebelumnya, karena timnya unggul, Jian jadi bisa menyerang dengan lebih santai. Tapi sekarang, karena skornya imbang, Jian jadi merasa sedikit gugup. Meski begitu, alasan Jian diturunkan adalah untuk memberikan perubahan pada alur permainan. Peran Jian adalah menjaga posisi bola dan membuat umpan saling terhubung. Jadi dia harus berubah-ubah dari pemain bertahan menjadi penyerang. Saat Jian menenangkan pikirannya, tiba-tiba saja lawan mengubah strategi mereka. Mereka yang awalnya mengunci garis pertahanan, sekarang maju secara bersamaan untuk memberikan tekanan. Tapi ini tidak begitu mengejutkan, karena kalau garis pertahanan maju untuk memberikan tekanan, artinya sekarang banyak area kosong di wilayah lawan. Kalau Jian bisa masuk ke area yang kosong itu, pertahanannya akan menjadi semakin mudah untuk ditembus. Pada saat itu rekannya memberikan umpan pada Jian. Pada saat Jian akan memeriksa sisinya sebelum menerima umpan, pemain lawan sudah ada di sana untuk menghantam tubuh Jian. Detik berikutnya yang Jian lihat adalah langit biru dan cerah. Dan selanjutnya adalah bagaimana tubuhnya yang terbentur ke lapangan. Saat itu Jian benar-benar menyadari kalau benturan badan seperti ini ternyata benar-benar menyakitkan. Tapi kalau Jian langsung ketakutan di sana, maka perkataan pelatih lawan yang meremehkannya akan menjadi kebenaran. Saat tiba-tiba seniornya Sahonara datang dan memaki pemain lawan itu. Mereka memarahinya karena sudah berani menyentuh junior mereka. Saat Jian berkata kalau dia baik-baik saja, para senior menyuruh Jian untuk diam. Yang lain juga mengancam pemain lawan nomor 12 itu kalau dia akan tamat hari ini. Setelah dipisahkan, kaptennya bilang kalau sepertinya lawan tidak suka cara bermain mereka yang elegan. Jadi mulai sekarang mereka jangan memberi ampun satu bocah pun dan injak-injak semua lawannya. Melihat semangat seniornya itu, Jian lalu bertingkah seolah-olah itu terasa sangat menyakitkan. Meski sebenarnya Jian baik-baik saja, tapi karena sebelumnya seniornya itu selalu menjahilinya. Sekarang mereka jadi memperdulikannya seperti itu. Tanpa sadar Jian jadi ingin sedikit lebih manja. Saat tiba-tiba wasit memberikan pemain lawan nomor 12 itu sebuah kartu kuning. Dia lalu mengeluh kalau itu terlalu berlebihan. Hanya karena hal sepele begitu tapi dapat kartu kuning. Dia lalu menyebut kalau itu terjadi karena pemain lawannya yang lemah. Mendengar itu, senior Jian yang lain langsung marah dan menyuruh si nomor 12 untuk menjaga mulutnya itu. Tapi untung saja saat itu Kapten Birashi menenangkannya dan mengingatkan kalau dia sudah mendapatkan banyak kartu sebelumnya. Jian di sisi lain yang melihat senior Miransevic yang biasanya selalu ramah itu ternyata bisa terlihat seperti itu di lapangan. Dia adalah pemain yang berasal dari Siberia dengan tinggi 195 cm dengan berat 90 kg. Jian benar-benar bersyukur karena mereka adalah senior satu timnya dan bukan lawannya. Kalau dipikir-pikir lagi, Jian memang merasakan sakit. Tapi dia nggak menyangka akan langsung keluar kartu kuning. Saat tiba-tiba Jian teringat kata-kata senior Toniero soal wasit yang memihak padanya karena dia terlihat lemah. Memikirkan itu, Jian jadi overthinking. Bagaimana kalau Jiwoo melihatnya dan Jian jadi terlihat seperti pecundang. Saat tiba-tiba senior Dusan memanggil Jian yang langsung menyadarkannya.
Jian mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya dulu dan kembali fokus pada pertandingan hari ini. Dan karena pelanggaran tadi, suasananya jadi terasa lebih panas. Itu juga akibat seniornya yang sedang marah dan tim lawan yang gak berhenti memberikan tekanan. Merebut bola bahkan bukan lagi prioritas, tapi lebih ke bagaimana cara menahan lawan. Ini benar-benar permainan yang sangat buas. Jian berpikir kalau dia nggak bisa hanya diam saja saat seniornya berusaha sampai segitunya. Tapi sebenarnya apa yang bisa Jian lakukan? Pertarungan badan bukanlah pilihan untuk Jian sekarang. Saat tiba-tiba Jian sadar kalau ingin melakukan sesuatu, dia tidak harus menunggu bola lebih dulu. Jadi strategi yang bisa Jian lakukan di atas lapangan yang seperti medan perang ini adalah positioning. Dengan terus bergerak mencari area yang memiliki celah. Jian terus memposisikan dirinya untuk bisa merebut wilayah lawan. Sebelumnya pelatih Sampria bilang kalau di tim Fiorentina ada pemain baru yang baru berusia 16 tahun yang sedang diperhatikan oleh banyak orang. Dan dikatakan kalau anak itu jago mencari celah kosong juga kreatif dalam bermain. Jadi kalau hari ini anak itu dimainkan, dia ingin para pemainnya menunjukkan seberapa menakutkannya mencari celah kosong di antara mereka. Saat itu Jian yang ada di sisi luar kotak penalti langsung disergap oleh 3 pemain lawan yang salah satunya adalah si nomor 12. Saat itu dia mengatakan apa Jian masih berani menerima bola di ruang yang sempit ini. Tapi belum selesai dia bicara, Jian memotongnya dengan berteriak sebagai tanda minta umpan. Hal itu benar-benar membuat si nomor 12 kaget. Padahal Jian sudah merasakan sebelumnya, tapi dia masih berani menunjukkan punggung padanya. Orang-orang bilang kalau Jian itu jenius, tapi ternyata Jian tidak bisa membaca situasi. Saat itu Jian menjawab kalau dia memang bukan jenius, tapi dia juga bukan orang bodoh yang akan termakan cara yang sama 2 kali. Dengan itu Jian berhasil mengamankan bolanya, tapi jalannya masih panjang. Jian masih dikepung oleh 3 orang pemain lawan, jadi dia harus menunggu sampai area sebelah kiri tempatnya berada semakin menjadi sempit. Sebelumnya, umpan cross yang Jian lakukan saat latihan bersama senior-seniornya itu adalah umpan terbaik menurut Dusan. Dan menendang dengan kaki kiri dari sebelah kanan kotak penalti ke arah tengah gawang itu pola yang paling Dusan sukai juga. Jadi saat ini, Jian mencoba membuat posisi yang sama agar dia bisa melakukan tembakan langsung dengan memanfaatkan hal itu. Jian akan mengontrol bolanya lebih lama dan membuat lawan bingung juga kesal. Saat itu si nomor 12 diingatkan rekannya untuk berhati-hati dengan Jian si nomor 20 karena dia sudah mendapatkan kartu kuning sebelumnya. Saat si nomor 12 akan menyerang kaki Jian, itu adalah saat ceroboh yang Jian tunggu-tunggu. Pada saat itu Jian berlari ke tengah dari sebelah kiri. Setelah berhasil keluar dari ruang yang sempit, jarak pandang Jian yang tertutupi sekarang terbuka lebar. Dan ini adalah kenapa dia mengiring 3 orang pemain lawan ke sudut sebelumnya. Karena Jian yakin dari arah sebelah kanan yang kosong ada senior Dusan yang sudah menunggu. Jian akan terus bermain dengan baik demi bisa membanggakan ayahnya dan Jiwoo. Juga agar dia bisa terus berjuang dengan para seniornya. Jian lalu mengumpan bolanya pada Dusan yang sudah bersiap. Meski masih ada 1 orang yang menjaga seniornya itu, tapi Jian yakin dia nggak akan pernah bisa menghentikan seniornya itu. Dan gol! Sebuah gol manis berhasil tercipta oleh pemain Fiorentina. Sekarang karena sudah unggul 1 poin, suasana timnya juga terasa jadi lebih baik. Para senior Jian sudah menjadi pelindungnya, membuat langkah kakinya sangat ringan dan itu membuat Jian bisa bermain dengan lebih berani. Fisik para pemain Sampria yang sebelumnya Jian takuti, kini sudah tidak menakutkan sama sekali. Ditambah pemain nomor 12 yang menjaganya setelah mendapat kartu kuning juga hanya bisa menahannya dengan gerakan minimal. Dan sebagai ganti atas pertahanannya yang minimal itu, banyak pemain yang mengerumuni Jian dan senior Dusan. Tapi karena lawan terlalu fokus pada Jian dan Dusan, Toniera menyadari kalau bagian tengah kosong tanpa penjagaan. Begitu menerima umpan dari Jian, Toniera langsung melakukan tendangan yang langsung berhasil membobol gawang lawan. Pada akhirnya pertandingan berakhir dengan kemenangan 2-0 antara Fiorentina versus Sampria. Begitu selesai, Jian langsung terduduk lemas.
Saat itu juga seniornya yang sebelumnya serius kembali ke mode jahil mereka. Saat itu kapten tim bilang kalau sepertinya juniornya ini harus kembali bersiap-siap. Saat ditanya bersiap apa, seperti sebelumnya mereka tidak ada yang memberitahu Jian. Sementara itu di rumah Jian, Jiwoo bilang kalau saat ini Jian ada di TV. Rupanya Jian terpilih sebagai POTM atau Player of the Match. Tapi ayah Jian malah heran kenapa ekspresi Jian seperti itu. Saat ditanya apa wawancara pun, Jian terbata-bata untuk menjawabnya. Sementara senior-seniornya malah asik mentertawakan kebingungan juniornya itu. Pada pertanyaan terakhir, si pewawancara bertanya apa ada orang yang Jian pikirkan sekarang. Saat itu seniornya malah bilang kalau Jian sudah punya pacar. Meski awalnya Jian malu-malu dan bilang kalau itu bukan pacar, tapi pada akhirnya dia bilang terima kasih karena sudah mendukungnya sampai sekarang. Pada penutupan wawancara, Jian terlihat tenang, tapi jauh di dalam dirinya dia sedang panik akan bagaimana dia akan menghadapi Jiwoo nantinya. Keesokan harinya, di tempat latihan ketika Jian menimbang lagi tubuhnya, tidak ada perubahan yang signifikan, padahal sudah makan 5 kali sehari. Padahal Jian juga ingin cepat tumbuh dewasa, dan salah satu caranya adalah dengan makan banyak, agar fisiknya bisa tumbuh dengan cepat. Di pertandingan sebelumnya juga, Jian jadi orang yang harus dilindungi para senior. Dan gara-gara Jian juga, seniornya harus memainkan pertandingan yang lebih menyulitkan dari biasanya. Meski Jian memang merasa berterima kasih, tapi dia juga merasa bersalah. Maka dari itu, Jian ingin segera memperbesar tubuhnya. Tapi ternyata itu juga tidak mudah. Selain itu, Jian juga ingin mempelajari kebijaksanaan para seniornya. Seperti yang sekarang terjadi. Mereka masih tenang memperdebatkan mana yang lebih kuat antara Kudanil dan Badak. Padahal besok ada pertandingan yang penting. Jian lalu memfokuskan dirinya untuk latihan hari ini. Siapa tahu besok dia akan diturunkan lagi menjadi pemain pengganti di pertandingan melawan Roma. Jadi Jian memutuskan untuk berlatih sampai malam. Beberapa jam kemudian, pelatih Vincenzo memanggil Jian yang masih berlatih. Pelatih lalu menjelaskan untuk pertandingan dengan Roma besok dan apa yang akan Jian lakukan. Lalu menyuruh Jian untuk pulang dan istirahat. Besok adalah pertandingan melawan AC Roma yang merupakan peringkat 7. Sementara Fiorentina saat ini peringkat 8. Itu akan menjadi pertandingan penting dalam memperebutkan peringkat. Dan entah kenapa bintang malam ini terlihat sangat terang. Jian selalu ingin tahu bagaimana rasanya menjadi bintang yang paling terang di antara yang lain. Tapi sekarang jujur Jian tidak begitu ingin tahu. Padahal Jian tidak terlalu berharap. Tapi ternyata dia malah terpilih untuk menjadi starter melawan AC Roma besok. Keesokan harinya stadion kandang AC Roma, Olympia Stadium. Di lapangan, entah kenapa Jian merasa kalau tubuhnya tidak begitu fit. Saat tiba-tiba asisten pelatih memanggil Jian dan menjelaskan lagi perannya untuk pertandingan hari ini. Hari ini Jian akan berhadapan dengan pemain nomor 7 Lorenzo Pellini. Alasan kenapa Jian mendapatkan peran bertahan juga karena pemain itu. Performa orang itu juga sedang bagus-bagusnya. Bahkan katanya perannya paling besar dalam kekuatan tim Roma. Jadi nanti saat Pellini mundur ke belakang untuk menerima umpan build up serangan, Jian harus jadi yang pertama mundur dan menghentikannya. Akhirnya saat itu para pemain memasuki lapangan. Ini adalah kali pertama Jian datang ke Roma dan semangat para penontonnya ternyata tidak main-main. Saat tiba-tiba Pellini mengangkat tangannya untuk saling bersalaman. Dia adalah pemain yang harus Jian awasi di pertandingan ini. Dan karena posisinya sama seperti Jian, selama pertandingan ini dia pasti akan sering bertemu dengan Pellini. Dan pertandingan pun dimulai. Saat awal-awal dimulai, lawan hanya mengumpan-umpan bola ke belakang sambil perlahan mengamati situasi. Tapi terlepas dari itu, pandangan Jian hanya tertuju pada pemain nomor 7. Fiorentina juga sudah menyiapkan strategi bertahan dengan tidak maju dan hanya menunggu. Tapi kalau Pellini mulai mundur ke belakang untuk menerima bola, maka Jianlah yang pertama harus menjaganya. Dan inilah situasi yang sudah ditunggu itu.
Pergerakan Pelini yang mencoba membantu build up awal dengan menerima bola di garis tengah lapangan itu adalah gaya bermain yang sering Jian lakukan juga. Jian juga tahu cara terbaik menahannya adalah dengan menempeli erat punggung lawan agar tidak bisa membalikan badannya. Melihat pemain Fiorentina nomor 20 itu sudah menempelinya, Pelini hanya bisa mendecak. Saat Jian berpikir dia sudah sukses bertahan, Pelini mengoper bolanya tapi kemudian meminta diumpan balik. Jian memutuskan untuk mengejar satu langkah lebih cepat dan menempel ke punggung lawan sebelum mendapatkan bolanya supaya dia nggak bisa melakukan build up. Tapi saat itu tanpa Jian duga, Pelini melakukan permainan benturan tubuh yang langsung membuat Jian terjungkal. Meski begitu, Jian masih bisa tenang karena garis pertahanannya juga masih terjaga kuat. Pelini juga masih belum sampai ke area yang berbahaya, jadi Jian masih bisa menempelinya lagi. Saat tiba-tiba Jian melihat kalau Pelini berencana melakukan serangan langsung dari jarak sejauh itu. Dan bola ditendang dengan sangat kuat. Bisa dilihat bola yang melewati tangan sang kiper begitu saja. Jian juga khawatir bahkan sampai mengumpat menyaksikan hal itu. Dan bersambung. Kalau kalian suka sama manhwa ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.